Shalom saudaraku, marilah kita memulai renungan hari ini dengan memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari nomor 640 ayat 1. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Firman Tuhan hari ini didasarkan pada Yehezkiel pasal 11 ayat 19. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam suatu kesempatan Raja Salomo pernah memberikan suatu nasihat. Dia mengatakan seperti ini: jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Isi nasihat itu adalah betapa pentingnya seseorang menjaga hatinya di sepanjang hidupnya. Nasihat itu dapat kita baca di dalam kitab Amsal pasal 4 ayat 23. Kita penting menjaga hati kita, karena hati kita inilah yang menjadi pusat daripada keseluruhan hidup kita. Kalau hati kita rusak, berarti kehidupan kemanusiaan kita pun pasti rusak. Dan sebaliknya, kalau hati kita keadaannya baik, maka kehidupan kita pun akan pasti baik pula. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Nabi Yehezkiel diutus oleh Tuhan untuk memberikan nasihat, teguran kepada bangsa Israel pada waktu itu. Apa yang Tuhan lihat di dalam kehidupan bangsa Israel? Bangsa Israel sudah berada di dalam hidup keberdosaan yang sangat parah. Dampak dari kuasa dosa itu cenderung merusak kehidupan mereka, merusak hati mereka, merusak pikiran mereka, merusak kemanusiaan mereka, sehingga umat itu semakin jauh dari kehendak Tuhan. Melalui Nabi Yehezkiel, orang-orang Israel ditegur oleh Tuhan. Tetapi ketika mereka ditegur, mereka terlihat seolah pasrah dengan keadaan. Mereka merasa sudah tidak mampu lagi, sudah tidak bisa lagi memperbaiki dirinya di hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman hari ini juga menyelidiki apa isi hati kita pada saat ini. Kalau hati kita rusak, maka kehidupan kita pun akan rusak di hadapan Tuhan. Hati yang baik adalah hati yang selalu memandang kepada kehendak Allah, sedangkan hati yang rusak adalah hati yang selalu menolak kepada kehendak Allah. Nah, saudaraku, hati yang baik, hati yang berkenan di hadapan Tuhan, itu akan menjadi milik kita apabila kita datang dan mau mendekatkan kehidupan kita kepada Tuhan. Sebab hanya dengan kedekatan kita kepada Tuhanlah
kehidupan kita, termasuk hati kita, akan semakin diproses dan dibaharui menurut kehendak Allah. Hanya Tuhanlah yang dapat membaharui hati kita. Oleh sebab itu, saudaraku, marilah kita mendekatkan hidup kita kepada Tuhan. Marilah kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Di saat kita dekat dengan Tuhan dan Tuhan mau dekat dengan kita, disitulah hati kita, hidup kita dibaharui di dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang membaharui hati dan pemikiran kami dan yang meneguhkan iman kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.